dalam perjalanan sebuah investasi atau mendanai sebuah startup atau perusahaan, ada nggak sih kendala yang mungkin cukup rumit sampai akhirnya para investor ini sulit menemukan startup potensial? Itu aja sih. Oke, oke, thank you, eh, Bro Dahlan. Mungkin coba aku address atau jawab kali ya. Mungkin sebenarnya kalau venture capital ini kan sebenarnya selalu dikenal dengan apa ya, perusahaan investasi yang memang berfokus mencari perusahaan rintisan atau perusahaan yang masih awal lah ya, yang mungkin memiliki nilai inovasi atau memiliki value sehingga kedepannya mungkin bisa memiliki pertumbuhan yang bisa dibilang eksponensial atau memiliki pertumbuhan yang mumpuni lah ya. Mungkin kalau cerita-cerita yang udah terkenal mungkin kalau di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa dibilang akhir-akhir ini ya, mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang ini kan terjadi fenomena yang mungkin eh, teman-teman juga udah lumayan ngikutin kali ya, yaitu mungkin adanya beberapa kasus fraud ya, atau kegagalan juga yang cukup terkenal gitu ya. Mungkin yang rame lagi akhir-akhir ini kan terkait masalah e-fishery juga mungkin dari apa? Investment arm yang ada di Malaysia juga yang kebetulan milik pemerintah Malaysia juga kan, dana pensiun Malaysia juga lagi viral lah ya, mungkin hari-hari ini di timeline TikTok atau mungkin sosial media yang lain gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya sekarang mungkin kalau venture capital lebih dalam posisi yang cautious ya, mungkin lebih berhati-hati daripada era-era tahun 2021 kemarin ya atau sebelumnya ya, seperti yang Gojek dan lain sebagainya yang bisa sampai valuasi yang gila-gilaan gitu ya. Jadi sekarang mungkin lebih cautious gitu. Nah, mungkin apa sih yang membedakan era sekarang mungkin 1-2 tahun ke belakang dengan yang sebelumnya gitu ya, yang sebelum adanya bubble atau eh, fraud gitu. Jadi mungkin sekarang sendiri selain satu ada masalah beberapa fraud yang terjadi ya kayak Evisri dan contoh-contoh yang lain gitu. Mungkin juga yang kedua adalah eh, kondisi juga melihat apa ya, bahwa sebenarnya kayak banyak case seperti AI boom dan lain sebagainya yang di US itu sangat masif gitu ya. Jadi mungkin capital flow-nya lebih ke arah ke sana. Sedangkan mungkin di Indonesia sendiri mungkin kita bisa lihat mungkin pipeline atau barang yang mungkin menarik untuk diinvest juga tidak terlalu banyak ke arah sana gitu sih Bro Dahlan ya. Jadi mungkin satu adalah masalah kehati-hatian sendiri ya, lebih cautious melihat juga banyak crash fraud, jadi juga lebih berhati-hati dan juga kasus-kasus mungkin yang pidana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu mungkin yang lebih membuat cautious. Yang kedua mungkin dari segi pipeline atau opportunity mungkin sudah nggak se-hype dulu ya di era Gojek dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan narasinya lebih ke arah AI, yang lebih ke arah deep tech lah ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini sepertinya mungkin ke arah sana masih belum gitu ya. Yang mungkin race-nya kan kalau bisa dibilang kan di Cina, US, mungkin di Singapura juga. Tapi kalau di Indonesia soal AI ini kan lebih ke infrastruktur ya. Mungkin banyak berita soal data center juga di Batam dan sejenisnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga sih menurut saya juga selain kehati-hatian sih sebenarnya mungkin sekarang juga eh, para investor juga mencari ini ya apa opportunity lain ya di market yang lain seperti di Vietnam ataupun di Thailand dan Malaysia ya, yang secara growth mungkin terlihat lebih menjanjikan lah ya daripada Indonesia. Itu sih Bro Dahlan. Oke, berarti kalau bisa dikatakan dengan secara gamblang ya, Bro Vito ya, sebenarnya startup di Indonesia untuk era saat ini ya di tahun 2026, apakah masih seksi alias masih banyak pemikat dari para
investor, baik itu yang di dalam atau luar negeri, bro. Iya, jadi mungkin sebenarnya kalau secara data ya, apakah investasi itu masih ada ya jawabannya masih ada ya. Dan juga mungkin contoh-contohnya yang udah saya bilang tadi ya bro ya, mungkin kayak data center itu kan di Batam kemarin udah close beberapa cukup besar ya, secara value juga yang Nvidia juga ikut di dalamnya gitu. Terus kedua juga mungkin sekarang kalau bisa dibilang demografinya lebih banyak ke arah yang late stage ya bro ya. Jadi mungkin karena ada faktor kehati-hatian itu tadi, jadi mungkin untuk mereduce risk ya lebih ke arah yang udah late stage ya lah ya. Atau mungkin startup yang udah pernah close fundraising sebelumnya, mungkin investor lebih ngerasa aman di situ dan juga mungkin existing investor juga apa ya istilahnya melakukan follow up ya terhadap startup-startup yang udah mereka invest sebelumnya. Jadi mungkin dua sih itu dan ketiga mungkin sebenarnya eh, model-model bakar duit ya yang besar-besaran seperti era-era sebelumnya mungkin sekarang juga sudah tidak dilakukan lagi ya atau udah mungkin banyak dikurangi lagi ya. Jadi mungkin para investor juga secara fundamental lebih mencari yang ke arah yang memang ya punya traction dan juga profitable ya yang mungkin nggak sekedar bakar duit untuk akuisisi user tapi secara fundamental mungkin lebih bagus juga ya karena memang kalau kita lihat apa ya sebelumnya mungkin tesisnya adalah Indonesia dianggap negara yang populasinya cukup besar, jadi itu membuat marketnya sangat besar, which is itu benar gitu ya, memang secara populasi hampir 300 juta penduduk dan lainnya gitu. Tapi secara economic powernya ya, atau mungkin secara willingness to pay-nya, sebenarnya kan mungkin bisa dibilang juga apakah memang user ini membeli karena memang dia punya purchasing power atau yang kedua membeli hanya karena promo ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi apakah hanya mengincar bottom line dari ekonomiknya, which is itu semua orang. Jadi mungkin sekarang sih lebih terfilter kali ya mungkin ke arah kalau misalnya contohnya ke arah B2B memang ke platform yang memang ada use case-nya terus juga yang nggak bakar duit terlalu besar dan lebih ke organik itu sih bro mungkin ya kalau secara opportunity sendiri ya. Oke, berarti benar-benar apa ya, Bro Vito ya di masa yang lagi sulit ini atau di tahun yang sekarang cukup ini ya cukup sulit, para investor itu memang cukup berhati-hati ya, sangat berhati-hati dalam mencari startup terbaik yang memang menjadi startup potensial ya. Dan kalau tadi ditanya apakah memang masih ada uh, potensi atau cukup seksi, itu pasti masih ada. Tinggal bagaimana uh, peluang dan kesempatan ya, benar-benar bisa bisa memikat ya, bisa memikat jatuh hati, bisa memikat para visi yang ada di Indonesia, baik baik di Indonesia maupun yang di luar negeri ya, seperti itu. Makanya Betul. kayak startup sekarang tuh yang mungkin masih bertanya nama-nama besar seperti Gojek, Tokopedia sedang lagi ada problem, terus Traveloka masih masih bertahan, tiket.com, apalagi ya, mungkin di luar sana juga masih 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 sering ini ya, sering kita pakai ya. Oh kalau Grab mungkin ini ya, Grab masih ini ya, masih ada ya. Oke, Bro Vito, mungkin itu sekedar sekilas ya intermezzo dari Bro Vito, pengalaman Bro Vito sebagai venture capitalist dan melihat perjalanan seorang investor yang sudah banyak makan asam garam dan melihat apakah memang memang sudah ada cukup potensial untuk bisa didanai atau di apa namanya diinvest ya. Oke, kalau begitu kita mulai aja penjelasan atau presentasi yang Bro Vito kirim deh ke tim Stapo. Mungkin Mas Farhan bisa menyiapkan. Oh, dari Mas Budi ingin di kolom chat sebentar. Ingin sedikit komen dari Bro Vito mengenai produk saya indohrm.com. Oh, terima kasih Mas Budi dari
indohrm.com. Jadi kayak platform apa? Kalau boleh tahu, Mas Budi, indohrm.com ini platform apa? Eh, ya, saya Budi dari indohrm.com. Ya. Ini Uh, platform mengenai Human Resource Management System. Gitu. Dia hmm. handle end to end, mulai dari rekrutmen sampai ke penggajian dan performance, sampai semua Oh, lengkap oke. end to end gitu. Ya, itu aja sih. Oke. Oh, tapi dari Mas Budi sendiri sudah ada kepikiran untuk apa ya, melirik invest untuk produknya indohrm.com itu sendiri? Iya, saya sempat terpikirkan itu karena saya selalu mengibaratkan bisnis itu seperti kita menanam ya. Saya punya tanaman beberapa di, di taman itu. Kalau akarnya itu kalau tanaman masih kecil itu akarnya harus kuat dulu. Nah, untuk bisa akar kuat dan nyebar banyak tertanam menghunjam sampai ke tanah, sampai ke dalam tanah itu berarti butuh pupuk yang bagus dan itu pupuknya adalah dana gitu ya. Jadi pada Hmm. saat dia berdiri itu pasti itu akan banyak hembusan angin yang kencang dan itu akan lebih kuat. Nah, kalau organik seperti saya ini, saya develop itu sejak tahun 2011, baru tahun 2016 mulai masuk ke Jakarta sampai sekarang ini, alhamdulillah masih tetap bertahan, seperti itu, dan beberapa klien dan saya tetap maintain mereka semua, sampai sekarang. Oh, oke, siap. Ya, saya doakan semoga Indo HRM sukses terus dan mudah-mudahan ada Ya, yang menginvest atau mendanai atau investasi untuk produk atau jasa pelayanan Indo HRM. iya, Oke. sekedar info, sorry, saya udah pernah Hmm, hmm, mengajukan sih sekitar 3 tahun yang lalu ya, itu, hmm. mmm, ke beberapa visi tapi masih belum ada panggilan. Ya nggak apa-apa, tetap saya perbaiki semua sistemnya, mungkin suatu ketika nanti akan ada yang, bisa kita ajak kerjasama. Oke, wah pas banget nih. Ntar setelah Mas Vito demoin Resi, nanti kita ada sesi Q&A Mas Budi tentang lika-liku startup atau perusahaan yang sulit mendapat pendanaan hingga peluang agar kita tahu insight dan apa opportunity bahwa startup atau perusahaan di Indonesia ini masih cukup seksi atau masih cukup menarik di mata investor. Ya, ya. Oke, baik, Bro Vito, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai sesi apa pengenalan penjelasan tentang investment and fundraising in the middle of AI boom. Oke, monggo silakan. Ya, mungkin saya share screen sendiri kali ya, biar lebih gampang kali ya. Bentar ya. Oke, Udah kelihatan kan ya? Bentar ya, saya tinggal split show aja. sudah, Ya, sudah. oke. Thank you, hmm, Bro Dahlan dan juga Pak Budi. Mungkin nanti setelah presentasi saya juga bisa Q&A lah ya. Kita ngebahas soal bisnisnya Pak Budi juga gitu. Dan juga mungkin bisa dibilang di sini saya kan juga masih belajar juga ya. Maksudnya belum bisa dibilang expert juga. Jadi mungkin kita bisa sharing pengalaman satu dengan yang lain juga. Cuman ini mungkin yang saya rasa saat ini lagi relevan ya adalah bahwa sebenarnya AI ini kan udah bisa dibilang udah kayak apa ya, kalau dulu kalau orang nggak punya HP atau nggak pakai HP mungkin udah bisa dibilang dibilang ketinggalan zaman kali lah ya. Juga sama juga dengan semua orang juga memakai sosial media, WhatsApp, Instagram dan sejenisnya. Sekarang mungkin juga tiba di era di mana ada apa ya, ada fenomena seperti itulah ya. Mungkin semua orang terlepas apapun profesinya, latar belakangnya, mungkin bisa dibilang sebagian besar pasti udah mengenal atau pernah mencoba menggunakan at least ya ChatGPT, Gemini ataupun Cloud dan lain sebagainya. Dari situ juga mungkin ingin share juga pengalaman dari perspektif mungkin saya sendiri ya as a venture capital. Mungkin kalau dari pengalaman saya sekarang lagi kerja di New Energy Nexus Ventures ya.
VC dan juga sebelumnya pernah di Living Lab Ventures juga VC Amia Sinar Maslen gitu. Jadi mungkin dari situ bisa cerita juga bahwa apa sih shifting yang terjadi gitu ya. Jadi mungkin AI juga dipakai oleh investor juga gitu, nggak hanya startup yang adopt to AI, tapi investor sendiri juga adopt to AI gitu, dan itu kan juga akan merubah playbook investmentnya, terutama juga untuk case-nya yang saya bawakan kali ini adalah untuk Southeast Asia dan juga terutama untuk Indonesia gitu ya. Jadi mungkin langsung aja kita mulai. Nah, jadi mungkin kalau yang saya sempat singgung di awal tadi ya, dari diskusi awal dengan Bro Dahlan juga mungkin secara fenomena gitu ya. Overall di Southeast Asia sekarang memang trennya mungkin lagi bisa dibilang lagi downtrend ya sebenarnya. Mungkin kalau bisa dilihat peaknya kan di 2021 nih ya, yang mungkin tadi saya cerita zaman-zaman mungkin Gojek, Tokopedia dan startup-startup lain yang mungkin sekarang udah statusnya unicorn itu kan udah dapat funding besar-besaran di era 2021 dan sebelumnya gitu, dan setelah mereka IPO mungkin di era 2022 dan seterusnya hingga sekarang terjadi lumayan banyak down round atau mungkin secara total deal activity-nya juga udah lumayan banyak berkurang gitu ya. Jadi mungkin terlepas dari visi investment juga berkurang gitu. Tapi secara bisa kita lihat yang saya bilang juga tadi ya di pointing sebelah kanan tuh larger rounds atau value-nya itu malah satu deal itu mungkin bisa naik ya sekitar 4 juta USD, itu menandakan bahwa sebenarnya kebanyakan investment yang terjadi itu malah lebih ke arah late stage gitu ya. Jadi mungkin capitalnya sendiri concentrating to late stage, mungkin itu juga berkaitan soal visi yang lebih cautious ya, atau mungkin lebih prudent dan berhati-hati ya. Jadi dalam artian nggak eh, spread and spray seperti dulu ya. Jadi mungkin invest sebanyak-banyaknya terus berharap ada beberapa yang mungkin bisa jadi 10x, 20x gitu-gitu. Tapi dengan beberapa fraud case yang saya mention sebelumnya juga itu mungkin bisa menjadi concern juga gitu ya. Jadi ini mungkin secara makro sih seperti ini ya. Terlepas ada beberapa ya mungkin geopolitik reason dan lain sebagainya yang mungkin cukup eksternal faktor, tapi mungkin kalau kita scope ke arah venture capital industry, that's what happened lah kayak sebenarnya gitu. Tapi secara fenomena gitu ya, sebenarnya AI boom ini juga melihat bahwa secara global gitu ya, bahwa secara global bisa dibilang 50% lebih deals yang terjadi sekarang, terutama yang di VC, secara global mungkin banyak terkonsentrasi di US ya, di Amerika itu terkait soal AI gitu, baik itu AI models, AI native, atau mungkin juga AI workflow gitu-gitu, dan juga mungkin nanti saya ada cerita di slide selanjutnya bahwa AI ini mungkin eh, secara cycle yang sekarang mungkin berbeda dengan software boom ya di era 90-an sampai 2000 ya, yang dulu sempat bubble juga ya. Dan sekarang AI kan juga mungkin juga tidak hanya soal software atau soal model, tapi juga soal infrastruktur juga gitu. Makanya banyak juga data center yang mulai di set up di Batam, di Indonesia dan sejenisnya gitu. Kalau kita lihat secara juga Malaysia juga menjadi hub untuk semiconductors gitu ya. Jadi mungkin banyak players-players yang juga mulai melihat Southeast Asia ini sebagai infrastructure ready untuk AI juga gitu ya, terutama Malaysia, Singapura, Indonesia dan Vietnam lah ya tentunya gitu. Tapi mungkin secara visi ya, atau mungkin secara eh, visi investment di Southeast Asia itu tetap ya mungkin tidak se-hype di AI investment di US, tetap karena ada beberapa faktor seperti fraud yang sering saya singgung, itu juga government, unit economics yang lebih disiplin gitu-gitu ya, itu juga menjadi concern dari investor juga gitu, termasuk di poin C itu adalah regional scalability gitu ya, bahwa kebanyakan juga era-era yang dulu kan hanya melihat Indonesia saja ya sebagai market yang besar gitu, tapi mungkin
apakah expand ke regional bahkan ke global mungkin masih belum banyak case-nya ya, untuk Southeast Asia atau Indonesia startup yang menjadi global company, mungkin terkecuali Singapore company ya yang udah banyak gitu, tapi secara eh, capital inflow-nya malah lebih banyak ke infrastruktur tadi ya, karena mungkin juga eh, dari major market seperti US dan lain sebagainya melihat bahwa infrastruktur AI di Southeast Asia mungkin bisa lebih cost efektif gitu. Jadi mungkin makanya kebanyakan deals-nya malah tidak ke arah cluster software tapi lebih ke arah infrastruktur untuk AI-nya itu sendiri gitu. Dan juga challenge di Southeast Asia gitu ya. Jadi mungkin mendapatkan pendanaan atau fundraising itu juga PR ya, atau menemukan startup yang bisa di fundraising itu juga PR. Ada challenge atau difficulty-nya, but actually juga sebenarnya exit ini juga menjadi eh, something yang tidak gampang juga gitu ya di Southeast Asia market gitu ya. Makanya juga itu yang menjadi konsiderasi gitu ya. Makanya secara data juga eh, Southeast Asia ini secara exit juga mulai banyak mengalami sedikit downtrend ya dibandingkan 2021 dan peaknya 2023 yang mencapai 40 ya mungkin yang active unicornnya ya. Jadi dari situ mungkin juga ini bisa jadi challenge juga gimana setelah melakukan investment exit strateginya seperti apa gitu ya. Mungkin IPO-nya juga eh, tidak terlalu banyak IPO yang terjadi gitu ya. Mungkin kalau akhir-akhir ini di Indonesia terakhir yang VC back mungkin yang IPO seperti eh, Fore gitu ya, Fore Coffee, coffee shop chain, terus mungkin terlepas dari itu mungkin masih tidak banyak ya, mungkin ada banyak juga yang udah unicorn level berencana untuk IPO seperti Karo gitu ya, kalau dari berita-beritanya eh, mobil ini ya second mobil sales terus juga dan yang lainnya gitu. Tapi exit market ini juga tentu menjadi challenge tersendiri ya untuk investor untuk melihat apakah sebenarnya Southeast Asia ini menjadi market yang appealing atau tidak gitu ya, yang liquid atau tidak itu kan yang terpenting ya sebenarnya karena ya gimana investor juga bisa realize investment ininya ya investment positionnya mereka ya gitu. Terus mungkin juga secara global ya, mungkin saya bilang tadi bahwa ya memang sebenarnya secara global most most valuable company yang private ya, yang startup atau yang belum public, yang belum listing, itu bisa dibilang sebagian besarnya itu berkaitan soal AI ya. Baik itu adalah AI model atau enterprise solution yang menggunakan AI solution, fintech yang berbasis AI, atau juga mungkin autonomous ini ya vehicle seperti Waymo juga yang tentunya menggunakan AI ya. Dan banyak juga sekarang space space tech company juga ya yang bermunculan juga ya di US ya dan juga India ya yang kalau saya lihat gitu ya karena mereka juga di AI race ini kan tentunya secara infrastruktur mereka juga menginginkan tempat yang reliable lah ya yang bebas gangguan gitu dan makanya ada banyak ide juga soal setup data center di luar angkasa dan sejenisnya yang dicanangkan oleh SpaceX dan lain sebagainya gitu jadi malah sebenarnya di luar narasinya banyak kurang soal AI semua gitu ya. Dan bahkan most valuable private company itu adalah AI models gitu ya. Mungkin seperti Anthropic, OpenAI, termasuk dari China seperti DeepSeek, Moonshot gitu-gitu ya. Dan itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga ya, terutama untuk Southeast Asia gitu ya. Bagaimana dari data ini itu bisa beneficial atau bisa kita benchmark untuk Southeast Asia sendiri gitu. Nah, makanya juga sebelum kita membahas spesifik soal Southeast Asia, jadi sebenarnya AI di cycle saat ini itu juga tidak soal software aja ya atau application ya atau layer di layer nomor 5 dan juga nomor 6 gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami mungkin dari secara value chain-nya AI itu kan ada 6 ya sebenarnya. Yang satu itu electricity sama energy infrastructure termasuk water and cooling eh, ini ya kapasitinya juga ya. Makanya itu juga
banyak mencari tempat yang memang punya grid atau power generation yang stable dan juga bisa murah ya. Makanya mungkin emerging market seperti Southeast Asia, Indonesia itu juga banyak dicari untuk menjadi alternatif tempat untuk data center gitu ya. Dan kedua mungkin ada semiconductor layernya ya, atau GPU, memori atau equipment yang dibutuhkan untuk membuat data center itu sendiri gitu ya. Dan banyak dari value chain sebenarnya kan semiconductor ini banyak di eh, Taiwan ya, di SMC dan juga mungkin Jepang, South Korea juga lewat SK Hynix-nya mereka dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi layar penting dalam value chain untuk semiconductor gitu ya. Dan mungkin kalau di Southeast Asia banyak di Malaysia ya yang menjadi semiconductor hub gitu. Nah, baru naik ke layer selanjutnya yaitu data center tadi. Nah, ini untuk kapasitas training, inference, hosting, database dan lain sebagainya. Nah, baru masuk ke AI models ya seperti ChatGPT, OpenAI, Cloud, Gemini dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru masuk ke arah softwarenya dan application atau agentsnya ya yang untuk automation. Jadi sebenarnya takes away-nya adalah di AI race ini tidak hanya soal software, tapi hardware itu juga matter ya, termasuk infrastructure ya. Itu adalah yang bisa produce power yang stable, yang cukup, chips, computing power dan lain sebagainya gitu ya. Terus sebenarnya value-nya juga nggak hanya di application-nya, tapi juga di eh, cloud-nya, di data center-nya gitu kan. Dan model yang banyak kita bicarakan kayak ChatGPT dan lain sebagainya itu kan sebenarnya hanya satu layer aja ya. Nggak, masih banyak layer yang bisa menjadi opportunity gitu ya. Dan sebenarnya juga dari sini bisa dibilang software itu mungkin juga hanya satu layer aja gitu ya. Dan di layer di atasnya yang kedepannya juga akan masif dan banyak opportunity-nya adalah di uh, area autonomous atau agentsnya sendiri gitu ya. Karena kan bisa dibilang di era-era sebelumnya kan memang software atau app based banget lah ya. Dan sekarang tuh kan udah banyak ya, mungkin udah ada jutaan apps, ada ribuan apps mungkin di Indonesia juga yang dibangun, sosial media dan lain sebagainya. Jadi apps itu udah sangat banyak ya, dan bahkan app development sendiri dengan adanya AI itu mungkin dengan Codex, dengan Cloud Code dan lain sebagainya itu bisa dibangun semalaman gitu ya. Tapi mungkin next winningnya adalah bukan orang yang membangun app hanya app baru saja, tapi mungkin juga yang bisa mengintegrasikannya menjadi AI workflow gitu ya sebenarnya ya, yang otomatis dan mungkin yang bisa mempermudah atau streamline workflow proses gitu. Nah, makanya di sini mungkin dari cerita-cerita makro di slide-slide sebelumnya, di mana sih potensi Southeast Asia, Indonesia dan Southeast Asia yang lain di tengah maraknya AI boom ini ya. Nah, itu sebenarnya adalah berkaitan soal local workflows, terutama eh, automation workflow dan juga infrastructure eh, layernya gitu ya. Jadi mungkin pertarungan di Southeast Asia ini bukan tentang model sih ya. Mungkin kalau di US dan China mungkin ya lebih ke model, pertarungan model ya, siapa yang lebih bagus antara misalnya Cloud, ChatGPT ataupun juga DeepSeek, Kimi, AI dan lain sebagainya. Tapi mungkin di Indonesia ini lebih ke use case-nya ya atau functional AI ya yang bisa membantu ya pekerjaan sehari-hari, pekerjaan corporation, B2B dan lain sebagainya gitu. Makanya ada 6 opportunity ya yang coba saya present di sini terutama untuk Southeast Asia. Mungkin yang paling gampang adalah vertical AI ya atau mungkin sektor spesifik products yang bisa eh, apa membantu sehari-hari gitu ya. Jadi mungkin sekarang kalau kita mikirnya mau bikin healthcare platform atau mau bikin fintech platform, agriculture platform itu nggak hanya soal app atau platformnya atau IoT-nya, tapi juga bagaimana bisa mengintegrasikannya dengan AI sehingga bisa menjadi satu kesatuan workflow yang terautomasi gitu ya. Misalnya kalau dalam hal pertanian, kalau tiba-tiba ada deviasi atau tiba-tiba ada penyakit gitu ya itu kan bisa AI bisa detect secara early dan secara workflow bisa terintegrasi sehingga ke petaninya mungkin bisa terinform secara lebih early dan lain sebagainya gitu-gitu ya.
Terus kedua adalah mungkin AI models itu kan udah banyak ya, ChatGPT, Claude dan sejenisnya gitu. Tapi mungkin yang bisa melakukan localization, terutama di daerah seperti Indonesia itu juga menjadi opportunity tersendiri ya. Jadi yang bisa adapt to local language, local behavior itu juga penting ya. Karena mungkin juga workflow yang ada di Indonesia dan juga mungkin yang ada di negara lain mungkin berbeda gitu ya. Mungkin kalau misal di Indonesia ini mungkin kalau secara B2B atau corporate-nya kan banyak ngelakuin misalnya MOU atau banyak tanda tangan, paper dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin juga opportunity yang bisa di-adjust gitu ya dan mungkin membuat AI-nya itu mungkin lebih bisa adapt ke lokal language-nya tadi gitu ya. Yang ketiga ini soal AI native dan workflow automation. Nah, ini yang gimana yang bisa memperbaiki efisiensi, terus mengurangi cost dan juga meningkatkan productivity gitu ya. Dan ini juga banyak ya, misalnya kreatif industri di Indonesia kan sangat banyak ya, dan juga mungkin influencer, terus juga tren-tren yang sekarang misalnya eh, streamer dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu mungkin AI yang bisa membuat misalnya jadi clipper gitu yang auto ngekat video dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi opportunity sebenarnya gitu kan. Terus keempat mungkin lebih ke arah robotics gitu ya. Nah ini juga yang use case-nya industrial gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kan mungkin banyak mining, terus kelapa sawit, palm plantation dan lain sebagainya itu gimana mungkin uh, bisa menciptakan robot yang bisa membantu proses kerjanya di situ dan lain sebagainya gitu. Yang kelima mungkin ini lebih ke arah infrastructure yang mungkin it's not for startup atau small company, tapi mungkin juga selain infrastruktur data center, di dalam data center itu sendiri kan mungkin butuh banyak inovasi juga ya. Yang satu mungkin yang startup bisa tap into adalah gimana membuat data center itu lebih satu lebih efisien dalam sisi penggunaan energinya, jadi mungkin bisa energy efficiency for data center gitu-gitu gitu ya. Jadi penggunaan listriknya bisa dikurangi, bisa lebih efisien. Yang kedua juga kan menggunakan banyak cooling equipment ya. Jadi mungkin yang bisa membantu cooling sistemnya lebih efisien, HVAC sistemnya lebih bagus gitu-gitu ya. Termasuk juga semiconductor juga ya, yang mungkin lebih ke desain chip dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi layer yang menjadi area yang diperhitungkan untuk Southeast Asia. Tapi pada intinya di Southeast Asia ini lebih ke arah functional AI yang bisa membantu workflow proses lah ya. Dan nggak hanya membuat apps-nya, tapi bisa mengintegrasikannya sehingga secara cost bisa lebih bagus dan secara productivity tentunya juga bisa lebih meningkat gitu. Nah, ini juga mungkin yang saya amati menjadi shifting behavior juga ya, yang mungkin as a founders termasuk saya as a investor need to be aware gitu ya. Jadi mungkin banyak orang sekarang termasuk saya gitu ya. Mungkin kalau dulu sebelum adanya AI, sebelum adanya ChatGPT gitu, kalau mau mencari sesuatu kan pasti lewat browser gitu ya, pasti lewat Google Chrome, lewat eh, browser application untuk mencari sesuatu lalu kita review sendiri, buka banyak tab gitu ya untuk ngecek mana sih yang bagus, mana sih yang enggak. Tapi dengan adanya AI mungkin sekarang first interactionnya itu nggak lagi di browser gitu ya, tapi mungkin di chat GPT gitu ya. Mungkin kayak carikan barang apa yang termurah gitu-gitu ya. Terus juga mungkin yang kedua mungkin minta rekomendasi ya, rekomendasi HP apa sih yang bagus gitu-gitu. Nah, itu kan pasti interaksinya dimulai dari chatbot ya atau assistant ya, yang mungkin paling umum digunakan seperti Gemini, ChatGPT dan juga Claude. Nah, makanya dari itu kalau kita aware ya, sekarang kan di ChatGPT dan Claude kan banyak plugins atau connectorsnya ya, yang bisa connect ke banyak apps, bisa connect ke Google Calendar kita, bisa connect ke Gmail, bisa connect ke banyak tools productivity gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya dari sini kan dengan adanya konektor ini itu kan sebenarnya membuat satu all command centernya itu sekarang di ChatGPT gitu ya. Jadi mungkin kalau yang saya lakukan sekarang
banyak di Cloud dan ChatGPT itu kayak tolong cekin jadwal meeting hari ini gitu-gitu. Kalau kita konekin ke misalnya Fireflies gitu ya, yang untuk meeting summary juga saya tinggal di ChatGPT atau di Cloud ngomong kayak please help me to summarize meetings today gitu-gitu ya, to add context dan lain-lain. Nah itu mungkin juga bisa jadi implication for SaaS application ya, atau yang fokus di software gitu ya, terutama yang ke arah productivity adalah dengan adanya change behavior ini mungkin gimana mereka bisa adapt into AI models ya, terutama bisa connect ke pluginsnya gitu ya, ke MCP-nya gitu ya. Jadi itu sendiri juga dari research gitu ya. eh, ChatGPT sekarang itu secara callable actionnya itu udah 20.000 gitu ya. Maksudnya action yang bisa dikonekin ke MCP dan plugins gitu ya. Dan Cloud Cloud Tools juga udah hampir 7.000 gitu ya. Nah, ini juga menunjukin bahwa mungkin ke depannya bisa lebih ke AI addressable gitu ya. Jadi dalam artian karena user mungkin udah interface-nya nggak langsung ke browser atau ke app gitu ya. Jadi bisa adapt dengan ChatGPT gitu ya untuk do all the productivity and day-to-day works gitu ya. Termasuk mungkin ke depannya juga e-commerce ya, agentic commerce ini kan juga lagi jadi something yang happening juga ya, terutama di China juga yang saya lihat ya, bahwa sekarang lewat chat application aja mereka udah bisa order something gitu ya. Nah, mungkin ke depannya juga akan seperti itu gitu ya. Mungkin di ChatGPT orang bisa kasih instruction untuk beli barang atau mungkin untuk seller juga yang bisa jadi opportunity untuk founders juga ya, gimana ngebuat analytics suatu e-commerce bisa lebih mudah ya. Jadi segampang kayak tinggal nanya di ChatGPT aja berapa sih our sales today, uh, terus stock dan lain-lain. Nah, itu mungkin juga something yang interesting to explore gitu ya. Dan juga karena kita ngebahasnya soal Southeast Asia, tentunya yang bisa adapt dengan local language ya, mungkin yang kebanyakan kan secara apa bahasa itu kan mungkin kalau dalam bahasa Inggris udah bisa human nature-nya udah terasa gitu, tapi secara bahasa Indonesia maybe itu kan masih sangat robotik banget ya, kadang bahasa-bahasa yang di generate oleh ChatGPT. Nah itu yang bisa nge-fine tune di sana juga menarik juga. Dan juga sekarang secara marketing ya, mungkin dulu kan bisa dibilang SEO dan direct traffic itu matter ya, tapi sekarang di AI assistance ini juga perlu dipikirin gitu ya, bagaimana suatu produk atau suatu laman itu bisa terquery di AI gitu ya, atau di chatbot gitu ya. Makanya ada eh, istilah baru namanya eh, GEO ya, Generative Engine Optimization juga. Nah itu juga something yang interesting to explore juga untuk Indonesia ya, eh, knowing bahwa sebenarnya digital activity kita di Indonesia juga udah sangat tinggi ya. E-commerce GMV value kita juga mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Transaction juga sekarang semua kebanyakan juga lewat e-commerce. Orang-orang juga udah mulai adapt dengan digital payment, fintech, QRIS dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya opportunity di mana perlu memikirkan how we can integrate those fragmented process gitu ya ke dalam suatu sistem yang terintegrasi dan applicable dengan AI sistem yang ada sekarang gitu ya. Terus mungkin next ini juga shifting in term of bisnis model sendiri gitu ya. Ini berkaitan dengan poin yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Mungkin kan dulu from SaaS ya, software as a service, mungkin akan shifting juga ya ke depannya ke agent as a service gitu ya. Nah, ini mungkin apa sih yang ngebedain software as a service dengan agent as a service gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu interface-nya adalah ya softwarenya itu sendiri ya, app-nya itu sendiri gitu ya. Tapi dengan ada AI dan AI agents ini mungkin ya interface-nya bisa di workflow yang kita set up sendiri ya. Mungkin ya kalau masih pakai ChatGPT ya di ChatGPT gitu. Tapi mungkin kalau menggunakan integration atau automation kayak Zapier atau N8N gitu mungkin bisa di WhatsApp kita atau di mana gitu. Jadi sesuatu yang adaptable ke agent workflow gitu. Terus SaaS dulu kan hanya support human work gitu ya. Jadi mungkin kalau check out barang dan lain-lain kan tetap harus human touch gitu ya. Dan harus tetap di dalam app-nya gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya
AI dan juga agentnya ini ya yang melakukan pekerjaan itu udah agentnya itu sendiri gitu ya. Mungkin yang misalnya dibikin rutin untuk yang kirim reminder secara otomatis, kirim email secara otomatis. Nah, itu juga something yang interesting to explore gitu. Nah, di era SaaS, pricing modelsnya atau bisnis modelnya kan kebanyakan subscription ya, atau mungkin pay per use gitu-gitu. Nah, di agent mungkin akan lebih banyak pay per task ya, atau pay per usage gitu ya. Seperti ya token yang ada sekarang di AI ya. Kalau tokennya habis ya ya kita harus top up atau beli token lagi ya, terlepas dari subscription model kita ya. Dan mungkin juga sekarang perbedaannya di SaaS dan juga di agent as a service juga mungkin secara North metriknya ya, kalau dulu kan di SaaS kebanyakan adoption ya, berapa banyak usernya, berapa banyak engagement yang dilakuin gitu-gitu ya. Makanya dulu kan matriks utamanya kan user, berapa banyak app-nya di-download, dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin sekarang measurable matrix-nya atau non-star metric-nya ya berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh agentnya itu sendiri gitu ya. Atau ROI, return of investment yang bisa dilakukan, lebih murah berapa kali dengan agent daripada melakukan manusia gitu. Nah, contohnya mungkin yang terkenal gitu ya, yang dari US itu adalah Harvey.ai gitu ya, yang membantu mengerjakan legal work gitu ya. Kebanyakan untuk urusan legal dan juga untuk attorney atau pengacara gitu ya. Jadi mereka ya sebenarnya secara models using the existing model yang ada gitu ya, ChatGPT, Cloud dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa combine into certain workflow gitu ya, sehingga bisa membantu contract review, due diligence, legal research, drafting dan lain sebagainya dengan klaim mereka itu bisa 500 plus use case agents yang siap dipakai gitu ya. Jadi mungkin secara flow-nya adalah ya selain model itu mereka nge-fine tune dengan domain knowledge yang terkait dengan legal dan juga hukum gitu ya. Dari situ mereka bisa membuat workflow tools-nya dan akhirnya jadi legal agents gitu. Nah, itu juga uh, something yang we need to be aware juga ya, bahwa sekarang it's not about building apps atau building software aja, tapi how to build integration workflow dengan AI gitu ya. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang mungkin administratif atau yang repetitif gitu ya. Dan go vertikalnya tentu need to be relevant dengan local regulation, language dan juga industrinya. Terutama mungkin kalau di Indonesia dengan negara kepulauan yang begitu besar gitu ya, dan juga supply chain is something that matters. I think those are quite interesting use case juga ya, end-to-end supply chains agent misalnya. Dan juga mungkin yang perlu dipikirin adalah pricing modelsnya ya, apakah akan subscription atau pay per task atau saat pekerjaannya selesai gitu. Dan jadi mungkin ini juga hal yang menarik juga, bahwa mungkin sekarang kalau dulu kan ada istilah freelancer ya, orang hire freelancer untuk mengerjakan something sampai selesai dan dibayar berapa. Nah, mungkin sekarang akan ada eh, platform e-commerce baru, tapi e-commerce-nya adalah e-commerce untuk agent gitu ya, yang mengerjakan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi ada kumpulan workflow dan lain sebagainya yang ya, orang bayar untuk ngerjain suatu pekerjaan, misalnya analisis finance, analisis bisnis, dan lain sebagainya gitu. Dan juga tentu karena agents ini eh, tidak hanya interface ya, tapi melakukan back end dan pekerjaannya juga ya, melakukan pekerjaan secara otomatis. Nah, eh, security and trust layer-nya itu penting gitu ya, karena siapa yang akhirnya memegang approval gate, terus kedua jangan sampai agentnya itu melakukan pekerjaan yang salah gitu, yang akhirnya merugikan kita sendiri atau leak sensitive data dan lain sebagainya gitu. Dan juga sebenarnya yang poin E yang terakhir yang di sebelah kanan ini yang menarik juga ya, jadi gimana cara ngebuat AI dan AI workflow-nya itu bisa mengubah expertise manusia gitu ya, misalnya legal review, finance gitu ya. Jadi how to turn actually expertise, human expertise into a digital labor gitu ya. Jadi kita bisa transfer knowledge kita ke agent sehingga mereka yang sekarang lakuin pekerjaannya gitu ya. Mungkin yang kayak sosial media, mereka yang bisa post secara otomatis dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin juga poin berikutnya adalah sekarang di tengah maraknya AI, how as a founders kita bisa stay relevant ya di tengah AI race gitu ya. Jadi mungkin satu ya
tadi ya, di Southeast Asia, I think it's not building AI native atau AI model yang baru gitu ya, yang bisa lebih canggih dari ChatGPT atau DeepSeek misalnya. Tapi ya gimana itu bisa menyelesaikan workflow pain ya, sorry, workflow pain sendiri atau expensive day-to-day work yang bisa dilakukan dengan AI gitu. Terus kedua ya pasti terkait localization. Ketiga ya terkait soal data security, workflow security, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, tadi yang saya bilang, how it can be adaptable to certain common AI model, seperti MCP gitu ya, bagaimana bisa connect dengan ChatGPT, dan lain sebagainya gitu. Jadi, user yang udah aware atau terbiasa dengan memulai pekerjaan lewat ChatGPT ya dengan app yang kita bangun atau software yang kita bangun mereka can control everything as well lewat ChatGPT ataupun dengan cloud tentu dengan memperhatikan eh, security dan trustnya. Terus juga yang kelima yang penting karena di era automation juga ya kita harus design for trust ya. Jadi permissionnya gimana, who's the one that apa responsible for the workflow gitu ya. Jadi jangan sampai ada human error, terus audit trails-nya juga jelas gitu ya. Jadi ketika suatu pekerjaan dilakukan oleh agent, misalnya kayak ngebuat financial model dan lain sebagainya, nah, kita bisa nge-audit nih how they think gitu ya. Terus kalau mereka ngedit something, mungkin ada logbooknya ya, yang mereka edit itu apa dan lain sebagainya. Jadi bisa di-trace gitu. Nah, I think that's something important juga. Terus business value tentunya ya. Jadi mungkin story soal AI ini bukan hanya soal kita ngebuat AI untuk keren-kerenan gitu ya, tapi juga harus ada business value atau business numbers yang emang tangible gitu ya. Dengan adanya AI ini bisa cut cost berapa dolar gitu, berapa rupiah gitu dan lain sebagainya. Terus infrastructure economics juga matter gitu ya. Jadi AI ini harus work as a business, not only as something keren-kerenan gitu ya. Jadi mungkin perlu dipikirin juga apakah membangun AI ini bisa lebih murah atau malah lebih mahal gitu ya. Apakah akan menggunakan private cloud atau private database atau gimana, dan itu perlu something yang perlu dipikirkan. Dan yang terakhir yang paling penting ya itu tadi ya, rise around proof not hype ya. Jadi investor ya pengen ngelihat tractionnya gitu ya. It's not kayak ya kita bikin AI model paling canggih tapi tractionnya ada nggak, unit economicsnya ada nggak, moodnya ada nggak, defensibility-nya ada nggak. I think itu something yang important juga. Dan mungkin juga untuk founders dan juga untuk investors ya. Mungkin yang teman-teman yang lagi fundraising juga mungkin teman-teman harus pikirin juga bahwa sebenarnya sekarang investor, VC, private equity dan sebagainya juga udah mulai adopt AI gitu ya. Jadi itu AI itu nggak hanya dipakai oleh founder tapi udah dipakai semua orang gitu ya, termasuk oleh investor sendiri gitu ya. Mulai dari deal sourcing gitu ya. Mungkin sekarang eh, kita bisa nyuruh Claude untuk cari potential company di Southeast Asia gitu ya. Kayak scan company, scan website, dan lain sebagainya. Due diligence juga gitu ya. Itu juga bisa prosesnya di expedite atau dipercepat dengan AI gitu ya. Mungkin untuk melakukan market research, competitor research, background check gitu ya. Terus ya portfolio monitoring of course gitu ya, dan juga mungkin kayak mempersiapkan dokumen gitu ya, mungkin investment memo dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pakai AI gitu ya untuk membuat slide-nya, termasuk slide yang saya bikin semuanya ini kan sebenarnya bikinan AI gitu ya, walaupun saya kasih input ya apa yang harus ada di gambar dan ada di slide dan lain sebagainya gitu. Jadi itu something yang menarik. Nah itu makanya yang perlu founders persiapkan juga gimana visibility bisa di capture oleh AI juga ya. Jadi gimana membuat websitenya bisa di query oleh AI, LinkedIn-nya dan lain sebagainya, dan konsistensi itu penting gitu ya. Jadi mungkin apa yang ada di data room atau yang diserahkan ke investor itu bener nggak gitu. Jangan-jangan setelah AI ngelakuin surfacing di internet ternyata ada contradiction gitu-gitu. Nah itu juga berpengaruh gitu ya. Dan data room dan lain sebagainya itu of course perlu dipersiapkan dengan eh, baik dan matang juga ya. Terus poin yang paling penting juga as a founders dan juga investor juga ya,
AI itu mungkin akan membantu proses discovery ya, discoverability, membantu searching proses dan lain sebagainya. Tapi ya, at the end of the day, human connection and human involvement tetap yang menjadi final judge-nya ya. Jadi uh, go and no go-nya ya tetap dari perspektif investorsnya, tapi mungkin banyak atau sedikitnya ya juga akan dibantu oleh AI gitu ya. Jadi mungkin dari situ for founders juga penting juga untuk bisa membangun branding juga yang genuine dan lain sebagainya gitu. Dari survei juga 85% private capital, VC atau private equity juga udah mulai adopt AI ya untuk daily task atau pekerjaan sehari-hari, dan 82% diantaranya menggunakan AI untuk deal sourcing ya atau membangun pipeline investment mereka gitu ya. Jadi I think ini slide terakhir dari saya gitu ya. Jadi mungkin satu dari apa yang kita bahas sebelumnya adalah ya build AI to create a real value with a real dollar money ya, dalam artian bisa cost reduction berapa, bisa ngebantu berapa yang real ya secara traction. Terus kedua adalah own the advantage around the model gitu ya. Localization, workflow integration, distribution dan lain sebagainya. Terus desain yang ketiga adalah design for outcomes not the features gitu ya. Jadi nggak hanya menggunakan AI untuk menambahkan fitur atau hanya keren-kerenan, tapi ya gimana itu bisa solve repeatable task, terus adapt into real user behavior, support action gitu dan lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir kalau memang lagi fundraising ya raise with evidence gitu ya, not only hype yang sebelumnya kita bahas ya, bahwa mungkin di Indonesia atau di Southeast Asia banyak sekarang investor kan banyak yang lebih cautious, lebih prudent gitu ya. Makanya your numbers juga matters gitu ya, your traction, berapa banyak usersnya, berapa banyak clientsnya, uh, revenue dan lain sebagainya, itu I think that's matter so much gitu ya. Jadi harus useful, not only just AI powered, terus bisa own the workflow juga. Terus yang paling penting ya turn AI into measurable business outcomes gitu. Mungkin gitu Bro Dahlan dari saya ya. Oke, thank you.